Shalom, jemaat yang terkasih yang hadir saat ini di dalam gereja ini. Demikian juga Amang Inang, jemaat yang saat ini mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Atas nama pendeta dan parhalado yang melayani di HKBP Bandung, kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Minggu hari ini adalah Minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan topik hidup dalam didikan Tuhan. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungan Tuhan, kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa kepadanya, dan kita tetap teguh dalam penyertaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Saat teduh dimulai. Kita akan mulai ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 4 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari hukum yang ketujuh dan maksudnya. Hukum yang ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar dan membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan 52. Kita akan membacanya secara responsoria. Pada ayat yang ke-52 kita membacanya bersama-sama. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kita bersama-sama. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oh
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu ke-16 setelah Trinitatis tanggal 19 September tahun 2021. Yang pertama, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini 19 September 2021, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Ida T. Pangaribuan Borusiahan, Jemaat Daerah 8 Bypass Timur, sehubungan dengan Bapak Situa Liberty Pangaribuan BE telah meninggal dunia di waktu yang lalu. Kedua, kegiatan kategorial dan non-kategorial. Kegiatan kategorial dan non-kategorial di Gereja HKBP Bandung pada minggu ini tanggal 22 September sampai 25 September 2021 dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting di rumah masing-masing. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti sesuai kegiatan kategorial dan non-kategorial masing-masing. Link Zoom akan diberitahukan kemudian. Sermon Parhalado dan pertanyaan seksi AMA dilaksanakan di gereja. Ketiga, dompet kasih. Situasi COVID yang masih berkepanjangan menyebabkan beberapa jemaat kita terkena dampaknya. Gereja kita mengadakan dompet kasih. Jemaat dapat berpartisipasi dengan mentransfer ke rekening gereja 132-050-050-9696 Bank Mandiri atas nama HKBP Bandung Riau Marta Dinata dengan memberi keterangan dompet kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang keempat, kewajiban jemaat HKBP Bandung. A. Persembahan bulanan. Setiap bulan dengan nominal yang tidak ditentukan. B. Diakonia Huria. Sekali setahun sebesar 250.000 mulai tahun ini 2021. C. Gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP tahun 2021 Rp1.000 per hari per orang. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 712 ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil menyerahkan persembahan ke gereja dan ke pusat.
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini bagi kita tertulis dalam Pengkhotbah pasal 10, dimulai dari ayat 10 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memangut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripayah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Shalom Amang Inang, selamat hari Minggu. Puji syukur di minggu kita hari ini kita mendapat tamu dikunjungi oleh Amang Emeritus Eporus HKBP, Amang Pendeta Dr. Lumban Tobing, Darwin Lumban Tobing yang hadir beserta Opung Boru di sini. Dan untuk Amang Inang yang ada di rumah, Horas Madihamu, Amang Inang, di minggu tasa darion Toktong Mahita, Marlas Neroha, Jala Sai, di dongani asini rohani Tuhani. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pengkhotbah ini hendak menasehatkan orang-orang yang sekarang kita yang hidup dalam kasih anugerahnya. Ketika ini menjadi suatu nasihat, perbandingan antara orang pintar yang berhikmat dengan dikategorikan orang bodoh, tentu bagian dari orang bebali yang tidak berhikmat dan yang tidak takut akan Tuhan. Kedua perbandingan ini tentu akan kita lihat dari hasil praktek hidupnya setiap hari. Dan itu sebabnya ketika ini menjadi suatu nasihat bagi kita, diberikan oleh pengkhotbah di sini, mengulu hataon sahatu hita saunari. Dan ketika firman ini sekarang sampai kepada kita dalam menapaki kehidupan ini, karena kita tahu hidup yang kita jalani penuh dengan berbagai tantangan. Dunia kadang penuh dengan sandiwara. Dan dunia ini kadang penuh dengan ketidakadilan. Dan bahkan di dunia ini juga penuh dengan kepalsuan. Sehingga kita harus menjalani hidup perlu kehati-hatian dan kewaspadaan. Itulah hikmat. Agar kita tidak jatuh pada jurang dosa dan kegelapan. Dan tidak jatuh pada ancaman kematian yang kekal, itulah hukuman. Tentu hikmat
yang daripada Tuhan untuk memelihara kehidupan kita, untuk lebih mengerti, menjalani arti hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat yang benar hanya datang dari Allah Bapa. Dakya sitong hikmat na di portibion, gumodang doi mangaliluhon. Hikmat yang benar adalah dari Allah yang kudus. Itu sebabnya Amsal 1 ayat 7, 9 ayat 10 itu sangat banyak kalau kita temukan juga dalam pengkhotbah ini. Dalam Amsal yang mengingatkan kepada kita, permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Maka siapa yang takut akan Tuhan, dialah yang mencintai didikan. Nama kalomoho nakaparbinotoan, mencintai pengetahuan, hikmat akasingot-singot. Sehingga hidup orang yang berhikmat di dalam hikmat Tuhan, tentu hidupnya tidak menuruti hawa nafsu dunia. Ketika demikian, maka akan terlihat hidup orang yang seturut dengan kehendak dunia, diharobakon disarobakon mai tu halak naoto, orang yang bebal yang tidak takut akan Tuhan, maka hidupnya akan sia-sia dan seakan hidup menjaring angin. Itu kalau dikatakan pengkhotbah ini pasal pertama ayat 14. Untuk itulah amang inang, ketika tema minggu kita di hari Minggu yang lalu telah mengingatkan kepada kita untuk berhikmat di dalam Yesus Kristus. Dan hikmat Allah telah nyata dalam Yesus Kristus yang turun ke dunia ini. Sehingga di dalam tema kita untuk minggu ini juga akan mengingatkan kita kembali bagaimana hidup kita di bawah didikan Tuhan di dalam hikmat dan kuasa Roh Kudus-Nya. Menotabereng nakaningan di epistel nama dohote partangyangan kita diingatkan bagaimana praktek kehidupan Yesus yang berumur 12 tahun, dia fase untuk di tengah-tengah alim ulama berbicara, berpidato, berkhotbah, mengabarkan Injil, memberitakan Injil firman Tuhan kerajaan Allah. Itu adalah di dalam kuasa hikmat Allah yang tetap memelihara kehidupannya. Di seumurannya mungkin tidak mampu melakukan demikian. Tapi bagaimana ketika Yesus Kristus menunjukkan itu dalam praktek kehidupannya, tentu adalah itu karena pemeliharaan hikmat Tuhan. Maka untuk itu amang inang, ketika di dalam teks ini kita harus benar-benar menunjukkan praktek hidup ngoluni halak Kristeni asa lebih unggul. Ada nilai jual yang maksimal, yang mahal, yang baik melalui praktek kehidupan setiap hari. Maka untuk itu, ketika pengkhotbah di sini memberikan nasihat supaya kita lebih berhati-hati di dalam berkata-kata. Rikot matutuon ikon berengom mapakatayon ni halak na toktong mabiar mida debata. Untuk mempergunakan bagaimana mulut bibir berbicara penuh kehati-hatian dan bagaimana praktek kehidupan seseorang yang hidup di dalam hikmat Tuhan. Ngulusi ganupari rikot do pasti bagaimana untuk beretika di dalam sopan santun, keramahan, kelemah lembutan. Sehingga bagaimana Yesus juga berpidato di tengah alim ulama para tua. Dia menunjukkan etika yang baik, tuaka na tua-tua, tuaka na toras. Sehingga dia disukai banyak orang, terlebih Tuhan yang tetap memelihara kehidupannya. Memelihara
bibir untuk berkata, juga bertindak dan berperilaku. Hidup Yesus yang dikuasai oleh hikmat Allah di dalam kehidupan yang telah Dia nyatakan di sini, kita perhatikan dan kita melihat itu, Dia bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dan Dia tentunya menunjukkan bagaimana cara untuk berbicara di tengah orang-orang yang di sekitarnya. Bapak Ibu yang terkasih, jika di dalam teks ini kita mau melihat perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan diri sendiri, itu yang sehingga mencelakakan dirinya. Berbicara dengan baik menyenangkan hati pendengar, baginya hita nasetok tong makatahon hata nalabok hata nadinggan. Kita mau menunjukkan bahwa Allah tetap diam di dalam hati kita. Nasai tahangeluhodo todini tuhani dingeluta molo sai tahasi holi taulahon mabahen nadenggan dingolu siganupari, sehingga tidak mengeluarkan kata-kata kebohongan. Karena itu bagian dari kecerdikan seperti seekor ular. Mulai dokon nakaningan di bagasan turpukon, perkataan mulut orang berhikmat menarik nina, tapi ketika tadi perkataan yang keluar dari mulut orang bodoh banyak bicaranya, tadi katakan mencelakakan dia. Ini adalah menunjukkan bagaimana hidup kita untuk tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat, apalagi dalam hal melakukan yang menjadi kehendak Bapa. Dikuasai oleh Roh Kudus adalah bagian dari gambaran kita yang selalu takut dan taat kepada Bapa. Maka ketika praktek hidup yang hendak kita tunjukkan dari nats ini, Amang Inang, bagaimana kita mau tetap untuk hidup di dalam hikmat Tuhan, yang di dalam berbicara, di dalam berkata, di dalam berlaku, di dalam bertindak, kita mau diingatkan perkataan, perbuatan, perilaku haruslah seirama. Dan ketika praktek hidup itu dang asing hata nasian parangena, tetapi bagaimana perkataannya juga akan semakin lebih menyempurnakan di dalam praktek kehidupan, di dalam perbuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang berikut kami mau sampaikan, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita diingatkan dalam nasihat ini, tentu ini juga akan menjadi suatu perenungan bagi kita saat ini, bagaimana cara hidup orang yang berhikmat, kita akan melihat itu dalam praktek kehidupan. Dan bagaimana yang dinyatakan oleh pengkhotbah, cara hidup orang bebal, orang bodoh yang tidak berhikmat, yang memisahkan dirinya dari Tuhan dan yang tidak takut akan Tuhan, tentu seakan menganggap dirinya paling sempurna, menganggap dirinya paling benar, paling oke dalam segala hal, sehingga dia tidak takut akan Tuhan. Dan kehidupannya akan selalu mengutamakan apa yang menjadi kebanggaan dirinya. Orang yang seperti ini tidak ada kasih. Dan dia tidak pernah melihat seseorang atau di sekitarnya akan dipakai Tuhan untuk bersama-sama mewujudkan di dalam kasih. Maka untuk itu Bapak Ibu, sifat yang tidak takut akan Tuhan dengan memisahkan diri dari kehendak Tuhan, seseorang yang demikian, yang dalam kebodohan dan kebebalannya, dia hanya selalu berkeinginan tinggi, tapi lupa diri. Dan itu sering sekali menjadi suatu contoh hal bohama asasahat nadi rohanai. Nah ini yang hanya menginginkan atau mengutamakan
yang menjadi apa yang kesenangan dirinya. Berkeinginan tinggi dan lupa diri akan siapa dia di hadapan Tuhan. Dan inilah yang selalu menjadi suatu perenungan bagi kita. Yang berkeinginan tinggi, yang lupa diri, oma anak gudang hatana yang banyak omong. Dan hanya membusuk-busukkan manusia, teman atau orang lain yang ada di sekitarnya. Padahal kita tahu mulutmu adalah harimaumu. Halak nagudang hatana, HP haulan membual, bibirnya tidak dijaga dengan baik, bicaranya hanya untuk menyindir dan menghina orang lain. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kita untuk lebih berhati-hati, lebih cermat dan lebih waspada. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya itu tidak mungkin kita lakukan. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam Amsal 13 juga kita diingatkan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Dan dalam teks ini kalau kita baca, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Dia melakukan kecerobohan, kebodohan karena hanya untuk mencapai satu hal, sehingga dia lupa diri dan dia tidak berhikmat dan dirajai dirina dan miantod dii. Maka orang yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, dia identik ima aka pangalahon nasai holan mangulahon dia lomoni rohana. Itulah kecerobohan orang bodoh, orang bebal yang tidak berhikmat dan yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga pabahenanna ulaonna parangena holan pasonang diri nama jut-jutan. Apa yang mengingatkan oleh pengkhotbah di sini bagi kita amang inang? Ketika memang gambaran orang bebal, orang bodoh yang tidak berhikmat di sini juga adalah menjadi suatu perenungan yang mengingatkan kepada kita, karena orang bebal, orang bodoh, orang tak berhikmat identik pemalas, sehingga dia akan kalah cepat dengan apa yang hendak diingatkan pengkhotbah di sini. Kalau kapak itu tumpul, tidak diasah, bagaimana bisa menebang pohon? Holan halujaun nama. Nah, untuk berhasil tentu harus berhikmat untuk mengasah itu dengan baik. Dan seperti seorang pemantra yang kalah cepat dengan ular, maka akan dipatuk. Maka pemantra tidak berhasil, tidak ada, hidupnya akan sia-sia. Nah, dengan demikian amang inang, roh hikmat itu akan lebih mendewasakan dan mengajari kita untuk lebih tahu di dalam bertindak, di dalam berbuat, sehingga kita pun akan menunjukkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, apabila ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah Bapa. Molo hurang tahu hita, hurang bisuk hita, mangalapati, mangatusia kana masa di nguluta, toktong martangiang mangido pangurupion sian Tuhani. Itu yang hendak diingatkan pengkhotbah juga di dalam teks ini. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita hendak memaknai hidup kita yang diterangi oleh Roh Tuhan, naungmian hita di bagasan asini rohani Tuhani, dari teks kita ini amang inang, untuk memaknai hidup lebih berarti, lebih bermutu, lebih berkualitas, tentu kita akan tunjukkan bagaimana hidup dalam didikan Tuhan sesuai dengan tema nats kita. Harta, pangkat, kemewahan, orang yang berhikmat tentu tidak mengunggulkan itu dan tidak mabuk akan harta, tidak mabuk akan jabatan, dan tidak mabuk akan kemewahan.
Tapi bagaimana? Karena Paulus juga menganggap ai songon orbuk doi saluhutna, dipudiki doi hutadikon. Tapi dia akan menuju apa yang harus dia kejar di dalam harta yang kekal untuk selama-lamanya. Maka dengan menjauhkan sikap yang mendatangkan kesia-siaan di dalam kebodohan dan kebebalan, tentu kita harus lebih berhati-hati untuk bertindak mengambil keputusan sehingga tidak mencelakakan kita kepada jurang dosa, dan bagaimana kita untuk selalu hobi melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah bagaimana kita hendak memaknai hidup kita saat ini, dan bagaimana nats ini mengingatkan kepada kita di dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai firman-Nya, mencintai pengetahuan pendidikan akan nasihat, dan itu adalah kita yang selalu mencintai hikmat Tuhan di dalam firman-Nya. Kita tidak akan jatuh kepada kebebalan dan kebodohan karena kita akan selalu mencintai hikmat Tuhan yang memberikan kita roh pengertian, roha hatawon. Sehingga dengan ini amang inang, kita yang hendak memaknai kehidupan kita untuk lebih berkualitas dan disukai oleh Tuhan, mintalah hikmat itu dan tunjukkanlah bahwa kita mencintai hikmat Tuhan dan kita juga mencintai firman Tuhan, sehingga kita akan lebih belajar untuk hidup lebih sabar, berjiwa besar. Bagaimana kita tidak lagi ceroboh, tidak gampang bosan untuk belajar, untuk selalu menerima hikmat Tuhan di dalam didikan dan di dalam segala pengetahuan di dalam firman-Nya. Bagaimana kita untuk terus bersyukur, berterima kasih, dan bagaimana kita untuk terus tangguh, kuat di dalam menghadapi kesulitan yang kita hadapi saat ini. Sehingga walaupun hidup terkadang tantangan naik turun yang kita hadapi, tapi kita tidak lebay, dang murah madele, dang murah mago semangatna haporsiaonna, tapi dia akan tetap setia. Nah ido hita halak na tangguh, maka hikmah itu juga adalah bagaimana itu supaya tetap diam dalam kehidupan kita. Toddini Tuhani, firman itu tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu belajar untuk lebih bijaksana di dalam menghadapi setiap hal. Kita akan lebih belajar untuk rendah hati dan bagaimana kita untuk berhikmat di dalam tanggung jawab yang besar, tidak menjadi pecundang dalam menghadapi masalah. Alai taidama dia padok ni Tuhani. Belajar menghargai juga bagian dari seseorang yang mencintai hikmat Tuhan. Dan bagaimana belajar untuk bekerja keras juga bagian dari seseorang yang mencintai hikmat Tuhan. Sehingga untuk itu amang inang di dalam teks kita ini, mengejar hikmat Tuhan sama dengan mengejar harta yang kekal. Mencintai dan melakukan hukum-Nya di dalam kesetiaan iman, itulah kita yang tetap memelihara roh Tuhan, dan roh Tuhan akan semakin mengajari kita lam mabahen ulau tai gabe lam tu dengganna. Karena Tuhan adalah sumber hikmat itu, maka ikatkan hidupmu di dalam kuat kuasa Tuhan, agar Tuhan juga menyukai kehidupan kita dan orang juga manusia, orang-orang di sekitar kita. Lam lomo rohana mamereng hita molo saita ulahon nadenggan nahobar tulomone rohani debata. Saimian mato di rohata jala taparangehon mai di bagasan hasatiaon ni haporsiauta. Amin martangyang mahita. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap
penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Roh hikmat yang telah Tuhan turunkan bagi kami di dalam kekudusan, itu juga akan mengingatkan kami untuk hidup berlaku baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati untuk setiap jemaat-Mu, untuk boleh tetap bersuka cita dan mensyukuri apa yang kami jalani di dalam kehidupan ini. Semua adalah berkat kasih karunia Tuhan yang tetap memperbolehkan kami sampai saat ini menikmati hidup dan melihat apa yang hendak Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur di tengah gereja-Mu kami boleh bersama bersuka cita, dan untuk setiap jemaat-Mu yang boleh hadir dan yang menyaksikan dalam live streaming, kiranya Roh-Mu juga mengikat kami, maka kuatkan kami untuk lebih berlaku yang baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah kami ya Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami agar kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu, dan berkatilah untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit supaya Tuhan memulihkan, yang dalam keadaan duka cita Tuhan yang menghibur mereka. Kuatkan yang dalam kelemahan, sehingga kami boleh tetap bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita untuk diakoni sosial huria sambil bernyanyi buku ende nomor 743. Jemaat diundang untuk berdiri.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.